Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-17. Al-An'am ayat yang ke-17. Namun kita akan coba untuk sekedar mengingatkan, yaitu ayat yang sebelumnya, Al-An'am ayat yang ke-16. Perhatikan Al-An'am ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yusrab anhu, barang siapa yang dijauhkan, may yusrab anhu, barang siapa yang dijauhkan darinya, yauma izin, pada hari itu, faqad rahimahu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wazalikal fauzul mubin, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang nyata. Al fauzul mubin adalah keberuntungan yang nyata. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. May yusrab anhu, barang siapa yang dijauhkan darinya, yaitu dari azab yaumin azim. Yaumin azim, azab yaumin azim itu ada di ayat yang ke-15. Barang siapa yang dijauhkan darinya akan azab hari yang besar, yaitu azab api neraka, yauma izin, pada hari itu, faqad, maka sungguh, rahimahu, Allah telah merahmati kepadanya. Allah telah memberikan kasih sayang kepadanya. Maksudnya adalah aradalahul khaira. Maksudnya adalah Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, kepada orang yang dijauhkan azab pada hari itu. Aradalahul khaira, Allah bermaksud, berkeinginan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Wazalika, dan bermula yang demikian itu, yaitu dijauhkan daripada azab pada hari itu, al-fauzul mubin, adalah keberuntungan yang nyata. An-najatu tahiratu, an-najatu zahiratu, yaitu keselamatan yang zahir, keselamatan yang jelas, keselamatan yang nyata. Kenapa dikemukakan sebagai keberuntungan? Kalau di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, ditafsiri dengan an-najatuz zahiratu, yaitu keselamatan yang nyata. Karena memang tujuan daripada seorang mukmin adalah dijauhkan daripada siksa, dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita tanya satu-satu, tujuan daripada seorang mukmin adalah tidak lain dan tidak bukan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah dan dijauhkan daripada nerakanya Allah. Dijauhkan daripada azabnya Allah. Makanya barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari azab pada hari itu, wazalika,
Maka bermula yang demikian itu adalah keberuntungan yang nyata. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita lihat Al-An'am ayat yang ke-17. Dikemukakan oleh Allah di dalam Al-An'am ayat yang ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kasifalahu illa huwa, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia, yaitu melainkan Allah. Fala kasifalahu illa huwa, maka tidak ada yang menghilangkan kemudaratan tersebut melainkan Dia, yaitu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Dia menjatuhkan, jika Dia menimpakan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Dia Allah atas segala sesuatu qadirun, itu maha berkuasa. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-17. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalainnya mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyamsaskallahu, dan jika Allah menimpakan kepadamu, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin dengan kemudaratan, balain dengan bala mara bahaya, kamarodin seperti penyakit, wa fakrin dan kefakiran, kemiskinan. Fala kasifa rafi'a, maka tidak ada yang dapat menghilangkan, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkan baginya, bagi kemudaratan tersebut, illa huwa, kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kemudaratan. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Hanya Allah yang bisa memberikan kekayaan kepada makhluknya. Kan gitu coba ya. Siapa yang bisa mengelak kemudaratan? Siapa yang bisa menghilangkan dan menjauhkan kemudaratan? Illa huwa, kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah menimpakan kepadamu, dan jika Allah menjatuhkan kepadamu bi khairin dengan kebaikan, kasihatin seperti sehat, wa ghaniyin dan seperti kekayaan. Jika Allah memberikan kesehatan pada kalian, jika Allah memberikan kekayaan kepada kalian, yang semua itu adalah di antara sebagian daripada kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Dia Allah atas segala sesuatu qadirun, itu maha berkuasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata wa iyamsaskallahu bidurrin. Perhatikan kalimat ini, kita akan coba kaji dengan penafsiran dari mufassir yang lain.
Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan kepadamu sesuatu kemudaratan. Kata durra, perhatikan kata-kata durrin, durra yang artinya adalah mudarat, adalah segala sesuatu yang menyakitkan, yang menjadikan, yang menakutkan atau mengantar kepada salah satu yang disebut tadi. Jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita adalah satu kemudaratan, yang menyedihkan, yang membuat kita tidak bahagia, atau sesuatu keadaan yang membuat kita sedih, yang membuat kita tidak enak hati, yang membuat kita tidak bahagia dan tidak senang, adalah salah satu bentuk kemudaratan. Lawan durra atau mudarat adalah naf'un, yaitu manfaat, yang merupakan segala sesuatu yang menyenangkan atau mengantar kepada kesenangan. Itu lawannya. Mudarat lawannya manfaat. Apa aja tuh? Apa saja segala sesuatu yang membuat kita menjadi senang, yang membuat kita menjadi gembira, yang membuat kita menjadi bahagia, maka itu adalah manfaat. Sehat, manfaat. Umur panjang, manfaat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kasifalahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin. Perhatikan kata-kata bidurin dengan bi khairin. Kata-kata bidurin dengan bi khairin, perhatikan kata-kata itu. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kasifalahu illa huwa, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Dia Allah menjatuhkan kebaikan kepadamu. Sekali lagi kata-kata bi khairin dan bidurrin menjadi perhatian kita dalam hal ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pakar tafsir menggarisbawahi ketelitian redaksi ayat ini yang menghadapkan ayat ini antara mudarat dan kebaikan. Padahal bahasa memperhadapkan mudarat dengan manfaat, dan kedua dengan kejahatan. Tapi ini dihadapkan antara bidurrin wa khairin. Pemilihan redaksi seperti ini untuk mengisyaratkan bahwa mudarat yang bersumber dari Allah pada hakikatnya tidak dapat dinilai buruk, tetapi itu dapat merupakan pendidikan kejiwaan, pembersihan dosa, dan tangga menuju ke tingkat atau ketinggian derajat. Jadi kemudaratan yang Allah timpakan kepada kita bisa menjadi satu pembelajaran buat kita. Sakit misalnya, saat itu Allah sedang mengampuni dosa kita, maka kita diberikan ujian berupa sakit. Allah memberikan kepada kita kemiskinan, itu merupakan satu kebaikan. Mungkin kalau kita kaya, maka kita akan sering melakukan maksiat mungkin dengan kekayaan kita. Banyak orang begitu. Makanya Allah tidak suka kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan, maka untuk tidak melakukan kemaksiatan, hambanya tidak dikasih kaya, dikasih fakir. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita
baik itu berupa kemudorotan maupun kebaikan, adalah intinya bernilai baik untuk kita, bernilai positif. Sekaligus dia untuk pendidikan kejiwaan, kesabaran. Ya Cimboy, orang dikasih penyakit, bagaimanakah dia dididik untuk menjadi orang yang sabar terhadap sakit? Orang yang diberikan kefakiran, bagaimana dia dididik untuk menjadi jiwa yang sabar di dalam kefakiran? Dengan memberikan contoh para nabi, di antara Nabi Ayub, dari orang yang sangat kaya raya menjadi orang yang sangat fakir. Dari orang yang sangat sehat diberikan Allah, dicoba dengan berbagai macam penyakit. Jadi dengan kata lain bahwa sekali lagi keburukan yang Allah timpakan, yang bersumber dari Allah, kemudaratan itu tidak bisa dinilai sebagai salah satu keburukan. Jadi bisa dinilai sebagai salah satu sumber dalam rangka pendidikan kejiwaan dan mengangkat dosa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, ia tidak dapat dinamai buruk. Memang tidak ada yang buruk bila bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itulah seharusnya sikap manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudaratan yang menimpa kepada kita. Justru kita harus berpikir positif. Segala kemudaratan yang Allah berikan kepada kita adalah karena rasa cinta dan sayangnya Allah kepada kita untuk meningkatkan kepada tangga derajat yang lebih tinggi. Seorang diuji untuk dalam rangka ujian tersebut meningkatkan seseorang kepada derajat yang lebih baik, yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah menimpakan kepadamu bi khairin dengan kebaikan, kasihatin seperti sehat, wa ghaniyin dan kekayaan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka bermula Allah atas segala sesuatu, qadirun itu maha berkuasa. Wa minhu, dan di antara sesuatu tersebut adalah ma masaka bihi, apa yang dia mendatangkan kepadamu. Ya. Wa minhu ma masaka bihi, dan di antara sesuatu tersebut adalah apa yang dia mendatangkan kepadamu dengan berupa kebaikan. Wala yaqdiru ala raddihi anka ghairuhu, dan tidak ada yang berkuasa atas menolak kebaikan daripadamu yang Allah berikan kepadamu selain Allah. Hanya Allah yang bisa menolak kebaikan tersebut yang diberikan kepada kalian. Tidak ada yang bisa menolak pemberian Allah kepada kebaikan. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak kebaikan Allah tersebut yang Allah timpakan kepada kita. Ya, oleh karena itu di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa minhu, dan di antara sai itu adalah ma masaka bihi, apa-apa yang dia mendatangkan kepadamu dengan kebaikan, fala yaqdiru ala raddihi, maka tidak ada yang berkuasa atas menolak kebaikan tersebut yang Allah berikan kepadamu, ghairuhu, selain Allah yang mampu menolaknya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah kajian kita. Ini adalah kajian tentang keimanan kita. Bagaimana kita meyakini bahwasanya segala kebaikan itu adalah baik buat kita. Bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya kemudaratan itu juga baik buat kita. Kemudaratan dari Allah adalah baik buat kita, kebaikan dari Allah pun adalah baik buat kita.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.